Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu ulasan penting dan menarik. Oleh karenanya saya berharap serta mendorong Bapak Ibu Saudara untuk berkenan menontonnya sampai tuntas atau sampai selesai. Ulasan ini saya beri judul Dr. Bambang Nursena berkata, orang Indonesia lebih Arab dari orang Arab. Apa maksudnya? Sebelum saya lebih jauh memberikan beberapa ulasan dan catatan penting terkait dengan topik ini, ada baiknya mari kita saksikan dulu pernyataan dari Dr. Bambang Nursena berikut ini. Yasser Arafat itu istrinya orang Kristen, menikah campur itu, menikah beda agama itu. Jadi di Timur Tengah itu istrinya tetap Kristen, makanya dulu kalau Natalan selalu istrinya itu datang ke gereja, ikut liturgi sampai selesai. Arafat menunggu di sampingnya. Di Timur Tengah yang begini bukan pemandangan yang aneh. Biasa ulama masuk gereja mengucapkan selamat Natal itu biasa. Itu yang dilakukan oleh Rafsanjani di Iran, yang dilakukan Syekh Al-Azhar di Mesir, yang dilakukan mulai Presiden Yasser Arafat sampai Presiden Mahmud Abbas. Palestina sekarang itu biasa. Hanya orang Indonesia aja yang lebih Arab ketimbang orang Arab. Tapi ya sudah, ini kan urusan akidah masing-masing, silakan lah. Saya cuma membandingkan bahwa mengucapkan selamat Natal di negara-negara Arab itu bukan hal yang aneh itu loh. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak, menyaksikan dan mendengarkan penjelasan dari hambanya Dr. Bambang Nursena. Saya ingin memberikan penegasan kepada setiap kita bahwa ternyata kita perlu mengerti dan memahami salah seorang yang pernah menjadi pemimpin Palestina, yaitu Yasser Arafat, adalah seorang pemimpin yang mana istrinya seorang Kristen. Seperti yang sudah dijelaskan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena tadi, bahwa Yasser Arafat di masa hidupnya, ketika istrinya mengikuti ibadah Natal, ternyata Yasser Arafat sebagai pemimpin Palestina di kala itu mendampingi istrinya sampai selesai mengikuti ibadah Natal. Hal ini bukan menjadi sesuatu yang mengusik dan mengganggu seorang pemimpin Palestina di kala itu, yaitu Yasser Arafat. Dan ternyata seperti yang telah ditegaskan dan dijelaskan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena, bahwa di Timur Tengah ketika seorang pemimpin yang berbeda keyakinannya dengan kekristenan, bukanlah pemandangan aneh ketika mereka masuk ke tempat ibadah orang-orang Kristen, bahkan sekaligus tidak punya pemikiran dan penghayatan haram mengucapkan selamat Natal. Tadi hambanya Dr. Bambang Nursena memberikan penjelasan seperti Rafsanjani yang merupakan presiden Iran tidak pernah merasa tabu dan sungkan untuk mengucapkan selamat Natal. Demikian juga dengan Syekh Al-Azhar di Mesir, termasuk Yasser Arafat dan juga Mahmud Abbas. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, mengucapkan selamat Natal di negara-negara Arab seperti yang telah saya sebutkan tadi dan yang dijelaskan oleh hambanya
Dr. Bambang Nursena bukan sesuatu yang aneh. Itu adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa. Berbeda dengan konteks oknum tertentu di Indonesia yang merasa lebih Arab dari orang Arab. Seperti beberapa waktu yang lalu ketika orang-orang Kristen merayakan Natal. Bahkan di masa-masa sebelumnya ada oknum-oknum tertentu yang mengingatkan saudara-saudara kita Islam atau Muslim untuk tidak mengucapkan selamat Natal atau haram mengucapkan selamat Natal. Tetapi ini menjadi sebuah perenungan dan pemikiran bagi kita bahwa ternyata pemimpin-pemimpin di negara-negara Arab bukan hal yang aneh ketika mereka mengucapkan selamat Natal ketika orang-orang Kristen merayakan Natal. Tapi seperti yang dikatakan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena tadi, ya sudah, ini urusan akidah masing-masing, tidak perlu saling mengintervensi antara keyakinan yang satu dengan keyakinan yang lain. Tapi yang jelas Dr. Bambang Nursena ingin menunjukkan bahwa fakta, realita kenyataannya, ada banyak pemimpin-pemimpin negara-negara Arab yang tidak merasa sungkan untuk mengucapkan selamat Natal. Dan bagi saya, terus terang saja, kalau ada saudara-saudaraku di luar kekristenan merayakan hari-hari besar keagamaan mereka, apakah hari raya Nyepi, hari raya Waisak, atau hari raya dari agama Konghucu, Gongsi Pacai, apakah hari raya Idul Fitri, saya terus terang berkata, tidak berkurang sedikit pun kemurnian akidah dan keyakinan saya ketika saya mengucapkan selamat merayakan hari raya Anda, teman, sahabat, sebagai sesama anak bangsa. Ini hanya sebagai sopan santun, tata kerama sosial, di mana saudara kita bersuka cita merayakan hari besar agamanya, ya kita turut bersuka cita. Tanpa harus memiliki sebuah keyakinan, pengertian, pemahaman bahwa iman saya, keyakinan saya, kepercayaan saya jadi tercemar atau terkontaminasi ketika saya mengucapkan selamat merayakan hari-hari raya besar Anda. Misalnya selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Apakah saya jadi langsung tercemar iman saya oleh karena mengucapkan itu? Saya pikir tidak. Tidak semudah itu. Tetapi sebagai bentuk toleransi, sebagai bentuk penghargaan dari diri saya atau dari orang-orang Kristen kepada saudara-saudara di luar kekristenan, tidak salah mengucapkannya. Tetapi tidak ada di sini satu situasi, kondisi, keadaan yang harus memaksakan ini yang benar. Tetapi barangkali dalam konteks di luar kekristenan, ketika mengucapkan selamat Natal misalnya, kalau memang hal itu sudah terkait dengan mengganggu atau mencampur adukan keyakinannya, ya terserah. Tapi konteks saya sebagai orang Kristen tidak pernah tercemar atau tercampur aduk atau terganggu kemurnian iman saya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ketika saya mengucapkan selamat hari raya tertentu kepada saudara-saudaraku di luar kekristenan. Ya barangkali dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ketika saudara kita bersukacita tanpa dibatasi batasan suku, ras, golongan, agama apapun, ya kita turut bersukacita tanpa harus mengimani apa yang mereka sedang rayakan. Itu hanya sebagai bentuk sopan santun,
tata krama, kesopanan, penghargaan kepada orang-orang lain di luar kekristenan. Kiranya ulasan ini dapat memperkaya wawasan kita untuk semakin berpikir luas di dalam menyimpulkan sesuatu, sehingga kita tidak menjadi seperti katak di bawah tempurung. Ternyata dunia ini tidak seluas daun kelor. Jangan kita memiliki pengertian pemahaman yang sempit, dangkal, dan miskin. Biar kita melihat dari berbagai sudut dan sisi. Ketika kita mau memutuskan sesuatu, kita lihat apa yang menjadi manfaatnya ketika kita mengucapkan sesuatu itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.